Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maisara dari kelas Perbankan Syariah 1A. Berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan hasil video saya dari Bapak dosen pengampu Bapak Muhammad Yunus Hasibuan SHIMH dengan judul Teologi Tanah. Pandangan Islam tentang tanah. Tanah merupakan salah satu anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sangat berharga bagi kehidupan manusia. Dalam Islam, tanah memiliki nilai spiritual, sosial, dan ekonomi. Pemanfaatan tanah harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang menjunjung tinggi keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebut manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Tanah adalah salah satu aspek dari tugas kekhalifahan tersebut. Tanah adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 128. Manusia hanya diberi hak untuk mengelolanya saja dengan penuh tanggung jawab. Tanah menyediakan sumber daya untuk bertani, membangun tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Dijelaskan dalam Quran Surah Abasa ayat 24-32. Islam mendorong pemanfaatan tanah secara produktif dan tidak membiarkannya saja terbengkalai. Pemanfaatan tanah harus dilakukan dengan cara yang adil, tidak merugikan pihak lain, dan tidak menimbulkan kerusakan di muka bumi ini. Dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 205. Larangan penguasaan tanah secara sewenang-wenang atau mempersempit hak orang lain dijelaskan dalam hadis, yaitu barang siapa yang mengambil sejengkal tanah orang lain dengan zalim, maka Allah akan melilitkan tanah itu di lehernya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam mengajarkan bahwa tanah yang dimiliki harus dimanfaatkan secara produktif, misalnya melalui bercocok tanam atau membangun infrastruktur. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Hadis riwayat Abu Daud. Pemanfaatan tanah harus memperhatikan aspek berkelanjutan dan kelestarian lingkungan, dijelaskan dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Islam mengakui hak kepemilikan individu terhadap tanah selama diperoleh dengan cara yang sah menurut syariat. Namun, tanah yang memiliki manfaat umum seperti jalan atau tempat ibadah harus dikelola untuk kepentingan masyarakat. Islam menetapkan kewajiban membayar zakat hasil tanah, seperti pertanian dan tambang, untuk menjaga keseimbangan sosial. Tanah dapat diwakafkan untuk kepentingan umum, seperti membangun masjid, sekolah, atau rumah sakit, yang pahalanya terus mengalir meskipun pemiliknya itu sudah meninggal dunia. Islam menganjurkan penyelesaian sengketa tanah melalui musyawarah atau lembaga peradilan syariah. Penguasaan tanah atau kelompok tertentu, larangan penguasaan tanah yang berlebihan sehingga mengakibatkan ketimpangan sosial.